najis itu secara bahasa pokok yang dianggap kotor itu najis. Apa ae sing kotor itu najis. Tapi tidak itu yang dimaksudkan di dalam syarak itu, tidak itu. Tawaf ini lan ora kena ing dalem antarane tawaf loro. Dua tawaf juga nggak boleh. Wala baina sholatin lan ora ing dalem antara sholat wa tawafil lan tawaf. Tayamum satu dibuat sholat fardu dan tawaf juga nggak boleh. Ya. Wala baina jum'atin lan ora ing dalem antarane Jumat, sholat Jumat wa khutbatiha lan khutbahi Jumat. Jumatan kalau kita harus tayamum, ya tayamum entah nggak ada air atau karena tadi itu, ya harus sholat Jumatnya ada tayamumnya sendiri, khutbahnya ada tayamumnya sendiri. Lu sampean yang mendengarkan, ya nggak usah sampean nggak mau khutbah ya. Yang khutbah ini ya, kalau sampean kan nggak mendengarkan ya, yang khutbah ya. Syaratnya yang khutbah itu kan harus suci ya dari hadas ya. Makanya harus berwudu. Kalau memang tayamum ya tayamum. Jadi Jumatnya itu tayamum sendiri, khutbahnya tayamum sendiri. Lu antara khutbah 1 dan 2 enggak wajib. Tetap itu dihukumi 1 itu ya. Dihukumi 1. Walil mar'ati lan iku kadhe wong wadon. Idza tayammamat tekalane tayamum sapa mar'ah litamkinil halili krana memungkinkan bojone utawa ngongangaken bojone. Ayan annaf alahu utawi yen to antaf alahu utawi yen to nglakoni sapa mar'ahu ing tamkin miroron kelawan bala-bali. Jadi lek ana wong wajib tayamum, wajib ana wong harus tayamum. Karena apa? Nggak ada air atau karena tadi penyakit itu. Tayamumnya niatnya karena untuk menghalalkan agar suami bisa berkumpul dengan dirinya. Jadi ya apa ya? Jadi untuk apa? Meladeni suaminya. Ya apa? Boleh dilakukan berkali-kali. Tayamum 1. Tidak harus setelah ini tayamum lagi tidak begitu. Jadi sampai berapa kali ya tetap 1 tayamum itu. Gitu loh. Iya. Nggak harus tayamum berkali-kali enggak. 1 kali, 2 kali, atau 4 kali ya tetap tayamum 1 itu bisa dipakai berkali-kali. Nggih. Wa tajma'ulan ngumpulna sapa se mar'ah bainahu ing dalem tamkin wa baina sholati lan ing dalem antarane salat bidzalika tayamum kelawan mengkono tayamum. Bahkan tayamum niatnya untuk dibuat apa agar suaminya bisa berkumpul dengannya. Ya apa? Bisa juga dipakai untuk sholat, tapi sholatnya didhisikno ya. Sholatnya didhisikno. Jadi jangan kumpulnya didahulukan. Ya sudah, batal sudah ini ya, nggak boleh dibuat sholat kalau begitu. Ya, ya sholatnya didahulukan, kemudian kumpul boleh gitu. Jadi setelah sholat nggak usah tayamum lagi, gitu loh mau kumpul ya. Nah, bukan berarti mari kumpul berarti oleh sholat. Nggak begitu, karena sholat butuh suci ya. Nah itu. Kalau dibuat untuk berkumpul lagi dengan istrinya atau suaminya, boleh berkali-kali. Juga boleh mengumpulkan antara sholat dan kumpul dengan suami. Ada orang istri tayamumnya niat untuk agar suaminya bisa mengumpuli dirinya. Ya sudah tayamum. Setelah tayamumnya itu boleh dipakai sholat dan kumpul dengan suami. Caranya ya jangan kumpul dulu kemudian sholat. Ya sholat dulu, kemudian boleh dibuat untuk kumpul. Artinya setelah sholat nggak usah tayamum lagi, mau kumpul itu, loh gitu loh. Gitu. Wa qaluhu utai dawane kiye musannaf wa yusalli lafat yusalli wa yusalli lan salat sapa wong bitayamumin kelan tayamum wahidin kang siji ma ing barang sak kang karep sapa se wong minan nawafili saking pira-pira sunat iku sakitun gugur min ba'din nusakhi saking sebagainya pira-pira tuladane kitab. Ada di lain kitab itu ada dawuh wa yusalli
bitayammumin wahidin masya'a minan nawafil. Di selain kitab itu ada yang dawuhnya begitu. Apa artinya? Boleh melakukan sunat-sunat atau sholat-sholat sunat, apa kesunatan-kesunatan berapa saja dengan satu tayamum. Kalau sunnah, entah sholat sunat, pokoknya yang sunat-sunat itu boleh kita lakukan walaupun dengan tayamum satu. Jadi kalau fardu tadi itu tayamum satu untuk fardu satu. Tapi kalau untuk sunnah, tayamum satu boleh untuk melakukan kesunatan-kesunatan berapa banyak pun boleh. Sholat sunat ini, sholat sunat ini, sholat ini, sunat ini boleh. Tapi kalau untuk sholat fardu cuma fardu satu. Gitu toh. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Faslun utawi kiku fasal fi bayanin najasati ing pira najis. Wa izalatiha lan ngilangi najasat. Wa hadzal faslu utawi ikilah fasaliku madzkurun den tutur fi ba'din nusakhi ing dalem sebagiane pira-pira tuladane kitab kubaila kitab bisolati ing dalem meh kitab shalah. Jadi fasal selanjutnya ini menerangkan najis dan cara menghilangkannya. Fasal ini di sebagian kitab itu disebutkan sebelum kitab shalah. Ya, sebelum kitab shalah. Kalau di sini enggak. Wan najasatu utawi najis lughatan ing dalam cara lughate iku asyai'u al mustaqdaru kang den anggap kotor, kang den wilang kotor. Najis itu secara bahasa pokok yang dianggap kotor itu najis. Apa ae sing kotor itu najis. Tapi tidak itu yang dimaksudkan di dalam syara itu, tidak itu. Cara bahasa pokok yang kotor itu najis. Wa syar'an utawi najis ing dalam cara syara iku kullu ainin saben-saben perkara utawa benda harum kang haram apa tanawaluha merkoleh ain al itlaqi ing atase mutlak halatal ikhtiyar ing dalam waktu ikhtiar ma'asuhulatil tamyizi ing dalam sertane gampange mbedakaken. La li hurmatiha ora krono mulyane ain wala listik dariha lan ora krono jijiknoe ain wala li dorori halan ora krono bahayai ain fi badanin ing dalam badan au aklin utawa akal. Jadi najis secara syara yaitu setiap benda yang tidak boleh dimakan secara mutlak ketika waktu ikhtiyar dan mudah untuk disendirikan, tidak karena mulianya dan tidak karena menjijikkannya, juga tidak karena bahayanya di badan atau akal. Wadakholalan manjing fit itlaki ing dalam dau itlak opo qalilun najasati sedithike najis wa katsiru halan akeh najis. Jadi baik itu sedikit atau banyak ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak boleh dimakan, waktu bukan makan istilahnya itu ya, bukan makan saja ya, atau minum atau dimakan itu nggak boleh ya. Tidak bolehnya itu ya mutlak wis nggak boleh ya. Jadi ketika waktu tidak darurat seperti biasa gini tidak boleh kita makan itu ya. Bukan karena mulianya, bukan karena jijiknya, bukan karena bahayanya, bukan ya. Ya betul kita nggak boleh makan itu karena bahaya. Apa itu? Batu yang nggak najis. Batu nggak boleh kita makan karena apa? Bahaya ke badan ya. Nggak najis batunya. Itu apa itu? Nggak bolehnya itu karena bahaya ya. Ini nggak karena bahayanya, juga karena ada bangkainya manusia, itu nggak boleh kita makan ya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu mulianya nggak boleh. Apa najis? Nggak najis ya.
Terus mani itu menjijikkan, nggak boleh kita makan karena menjijikkan. Loh, nggak bolehnya itu karena menjijikkannya. Ya bukan najis kalau begitu. Ya. Wa jalan ke jopo bil ikhtiar ing dalam waktu lawan dawu ikhtiar apa darurat waktu darurat. Fa inna mongko sak darurat itu tubihu menangaken utawa ngolehaken apa si darurat tanawulan najasati ing mangan najis. Jadi kalau kita waktu darurat ya nggak apa-apa makan najis. Wa bi suhulati tamyizilan kelawan daud suhulat tamyiz op akludut mangan set al mayyiti kang mati fi jubnin ing dalam keju, ya. Jadi kalau memang tidak bisa dibedakan, tidak bisa nyejekno jare wong Jawa, campur wis dipangan katut set ya nggak apa-apa itu, ya. Bukan itu yang dimaksud, bukan itu. Au faqiyatin utawa wawan wa nahwi dzalikan sepadane kabeh wa kharajalan kejaba bikoli kelan dawane iki musannaf la li hurmatiha dawu la li hurmati apa maitatul adami badange anak Adam. Jadi badange anak Adam itu enggak boleh kita ambil untuk dimakan atau dimakan, ya. Karena apa? Karena memuliakan. Berarti kalau begitu najis? Enggak najis. Karena enggak bolehnya itu karena memuliakan. Wa bi adamil istiqdar lan kelawan dawu adamul istiqdar apa almani mani wal wanah wulan sepadane mani. Jadi mani, air mani itu enggak boleh kita makan. Karena apa? Bukan karena karena apa? Karena menjijikkan. Loh, berarti najis? Enggak najis karena tidak bolehnya dimakan itu karena menjijikkannya. Begitu, ya. Wa bi nafi doror lan kelawan dawu nafi doror apa al hajaru watu. Jadi nggak bolehnya itu bukan karena darurat, bahkan karena bahaya. Loh, nggak bolehnya dimakan itu karena bahaya, maka itu bukan najis. Apa contohnya? Batu itu nggak boleh dimakan, tapi nggak boleh dimakannya itu memang karena bahayanya, maka itu tidak najis. Wan nabatulan berapa cukulan al mudiru kang bahayani bibadanin kelawan badan awaklin utawa akal. Jadi sesuatu yang membahayakan, ya, ke badan atau ke akal itu tidak boleh dimakan, tapi bukan termasuk najis karena tidak bolehnya itu karena bahayanya, membahayakannya itu yang tidak bolehnya, ya. Lu najis tadi bukan karena itu, ya. Wa summa dzakara mongko kari-kari nutur sapa al-musannifu ya musannaf dobiton halim melanggeri lin najsi maring najis summa dzakara mongko kari-kari nutur sapa al-musannifu ya musannaf dobiton ing perkara kang melanggeri linajsi maring najis al khariji kang metu minal kubuli saking kubul wa duburi lan dubur bikoli kelan dawane ki musannaf kullu ma utai saben-saben perkara ai kullu ma in utai saben perkara kang encer kharaja kang metu apa sema minas sabilani saking dalan loro iku najisun najis. Jadi setiap perkara yang cair yang keluar dari kedua jalan, ya, itu hukumnya najis. Jalannya kencing, jalannya berak. Setiap suatu cairan yang keluar dari itu najis, ya. Kullu ma'in kharaja min as-sabilin najsun. Nanti lumani, Pak, nanti ada, ya. Apa saja yang keluar dari itu najis, ya. Jadi kotoran najis, ya. Wa huwa utawi kullu ma'in iku sadikun menderi bil khariji kalan kang perkara metu al mu'tadi kang biasa kal bauli kaya oyo wal ghaiti lantai wa bin nadiran kelawan perkara kang jarang kadami kaya gede wal kaya khilanana. Baik itu memang biasa keluar atau tidak bisa keluar. Yang biasa keluar apa? Kotoran, kencing. Itu najis. Atau tidak biasa. Apa itu? Darah atau nana. Kok keluar darahnya? Ya najis. Kok keluar nananya? Ya najis. Apa saja? Kok keluar santannya? Ya najis. Ya.
pokok yang cair ya. Ilal maniya angin mani, kecuali air sperma mani itu cair tapi tidak najis. Min adamiyin saking anak Adam, au hayawanin utawa hayawan ghairu kalbin sakliyane asu wa khinzirin lan celeng. Wa malan hayawan tawallada kang metu apa sima min huma saking karone kalbin wa khinzir. Au min ahadima utawa saking salisine kalbin au khinzir ma hayawanin ing dalem stane hayawan tohirin kang suci. Jadi kecuali air mani itu walaupun keluar dari jalan depan, jalannya kencing, itu tidak najis dari anak Adam atau hewan. Dari maninya hewan itu tidak najis kecuali anjing dan babi ya, celeng dan anak turunnya, walaupun dengan hewan yang lain ya, seperti kemarin itu ya, itu air maninya najis ya. Wa jalan kejaba bimain kelawan dawu mae opa dudu set wa kullu mutasallibin lan saben perkara kang atos la takhilu kang ora bisa ngalihaken rupa hu ing mutasallib apa al maidatu weteng falaisa mongko ora apa se tut wa kullu mutasallibin iku binajisin najis bal mutanajjisun balik perkara kang kena najis ya duru kang bisa suci apa si mutanajis bil wasli kelawan den umbah kelawan den basu atau den umbah. Tadi setiap perkara yang cair yang keluar dari kedua jalan depan belakang atau kedua jalan bawah depan atau belakang, jalannya kencing atau jalannya kotoran, itu setiap apa saja yang keluar dari situ pokoknya cair langsung najis, bukan mutanajis. Apa bedanya najis dan mutanajis? Kalau mutanajis itu barang yang terkena najis masih bisa disucikan ya. Katakanlah tangan ini kena najis, ini bukan najis, mutanajis namanya, bisa disucikan. Loh kalau najis ya najisnya itu, kencingnya itu najis, walaupun bagaimana kencing nggak bisa disucikan. Yuk pancet diumbau sampai entek rinso sak pabrik pancet kencing ya nggak bisa, itu namanya najis. Lah setiap perkara yang keluar dari jalan muka bawah atau belakang bawah, jalannya kotoran atau jalannya kencing, kalau cair itu hukumnya najis kecuali air mani. Udah, keluar apa saja yang cair najis. Itu dawete ya najis nggak bisa disuci terus sehingga diombe lagi nggak bisa ya, karena sudah cair itu campur ya. Kecuali ya tadi itu ada wa kharaja bima'in, dikeluarkan dari kata-kata cair tadi itu. Apa itu set? Loh, kalau set yang keluar itu bukan najis, apa itu? Atau perkara yang atos, yang liat. Sampean makan pete seperti yang saya contohkan kemarin, makan pete. Kok pete ini sih ungkul? Apa? Lah atos sih nggak mempur. Ibaratnya sama mau ditandur sih cukul. Pete toro apa isine apa kono ya. Lah ya apa? Lek sik pancet atos itu bukan najis tapi mutanajis. Atau sampean ketelan koin itu. Loh keluarnya ya tetap nggak mungkin mempur itu ya. Ya apa? Itu mutanajis. Artinya ya apa? Disucikan, dicuci. Lah bisa dicuci. Lah baru dipakai lagi nggak apa-apa. Walaupun tadi rupanya lam toro dan peti tadi disucikan, dibuat jangan lagi, dikembalikan lagi, nggak usah dikecapi lagi, masuk lagi. Ya nggak apa-apa selama itu masih tadi itu mutasolib ya. Atos masih atos, lihat. Lu wis mempur, mlebune atos, metune to kene wis mempur ya. Ya sudah, itu sudah bukan mutanajis, itu najis ya. Wis mempur ya, nggak boleh dicuci lagi ya.
Wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalam surat tetep sebagian itulah dari kitab wa kullu ma yakhruju utawi dawu wa til mudhari kelawan lafat mudhari wa isqatil ma'in lan gugono lafat ma'e. Di selain kitab tidak pakai wa kullu ma'in tapi kullu ma yakhruju, setiap perkara yang keluar dari jalan muka dan jalan belakang. Itu apa masalah najis seperti itu. Jadi sekali lagi, setiap perkara cair yang keluar dari jalannya kotoran atau jalannya kencing itu hukumnya najis kecuali air mani. Apa saja sudah, baik keluarnya itu memang biasa keluar seperti kencing, seperti kotoran, atau yang tidak biasa kok keluar madi atau wadi, ada wadi atau madi, kedua-duanya tetap najis kecuali mani yang tidak najis. Kalau madi najis, wadi juga najis. Apa bedanya madi dan wadi? Ya, ada madi, ada wadi. Ya, nanti saya carikan sini. Mani, ya, madi, wadi. Ya, apa mani? Mani sudah. Kalau mani seperti tadi. Ya, wadi itu apa? Di wadi, rek. Maniul adami kok kan nanti ada madi ada wadi ya. Saya lupa itu, ada yang keluarnya itu karena apa, syahwat, ada keluarnya itu karena setelah mengangkat perkara yang berat. Nah, itu kedua-duanya tetap tapi najis ya, sama-sama hukum. Yang mana yang wadi, yang mana yang madi itu saya apa ya, kabur itu ya. Ya, yang jelas bukan mani ya, bukan ciri-ciri mani ya, itu wadi dan wadi itu seperti itu. Jadi ketika kita memuncak syahwat kita itu keluar cairan, itu namanya airnya najis itu ya, najis airnya. Itu apa wadi apa madi ya, itu lupa saya, itu kabur itu ya. Itu kalau mani enggak, tapi kalau perkaranya itu tidak cair ya, artinya apa, perkaranya itu bukan perkara cair yang keluar dari jalannya kotoran atau jalannya kencing, maka tidak dihukumi najis. Dihukumi apa? Dihukumi mutanajis, perkara yang terkena najis. Artinya apa? Bisa disucikan dan dipakai lagi apa saja boleh. Jadi itu bedanya najis dengan mutanajis. Kalau najis ya najisnya itu tidak bisa disucikan. Kalau mutanajis masih bisa disucikan ya. Seperti keluarnya apa saja dari jalannya kotoran atau jalannya kencing, tapi liat atau atos ya, maka itu mutanajis ya. Artinya bisa disucikan, kalau sudah suci bisa dimanfaatkan lagi. Katakanlah koin tadi itu